Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pengertian silogisme hipotesis yang disusun oleh 1. Adam Restu Ilahi, NIM 201 221 085. Yang kedua, Muhammad Dafa Zuliansyah, NIM 201 221 086. Yang ketiga, Ine Sefiadila, NIM 201 221 087. Yang keempat, Susilo Sakti, NIM 201 221 088. Dan yang terakhir, Lailun Azhara, NIM 201 221 089. A. Pengertian silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis adalah argumen yang premis berupa proposisi mayornya hipotetik, sedangkan premis minornya adalah proposisi kategorik yang menetapkan atau mengingkari term antecedents atau term konsekuen premis mayornya. Sebenarnya, silogisme hipotesis tidak mempunyai premis mayor maupun minor, karena premis mayor itu mengandung term predikat pada konklusi, sedangkan premis minor mengandung term subjek pada konklusi. Term konklusi adalah term yang semuanya dikandung oleh premis mayornya, mungkin bagian antecedents dan mungkin pula bagian konsekuennya, tergantung oleh bagian yang diakui atau dipungkiri oleh premis minornya. Kita menggunakan istilah itu secara analog. B. Unsur-unsur silogisme hipotesis. A. Premis mayor adalah term yang menjadi predikat pada konklusi. Contoh, jika rusak, maka harus diperbaiki. Hipotesis. B. Premis minor adalah term yang menjadi subjek pada konklusi. Contoh, mesin ketik saya rusak. C. Term antecedents adalah pernyataan setelah jika atau sebelum maka. Contoh, jadi mesin ketik saya harus diperbaiki. D. Term konsekuen. Term konsekuen adalah pernyataan setelah maka. Contohnya, rusak. E. Term konklusi. Term konklusi adalah term yang kesemuanya dikandung oleh premis mayornya, mungkin bagian antecedent dan mungkin pula bagian konsekuennya, tergantung oleh bagian yang diakui atau dipungkiri oleh premis minornya. Contohnya, harus diperbaiki. Selanjutnya, penarikan kesimpulan silogisme hipotesis. Yang pertama, silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif adalah silogisme yang memiliki premis mayor berupa proposisi disjungtif, sedangkan premis minor dan kesimpulannya berupa proposisi kategoris. Contohnya, Zahira akan pergi ke pasar atau mencuci baju. Premis mayor. Ia ternyata pergi ke pasar. Premis minor. Jadi, ia tidak mencuci baju. Kesimpulan. Modus dalam silogisme disjungtif. A. Modus penendo tollens, yakni pilihan yang satu ditempatkan dalam premis minor dan mengingkari pilihan yang lain dalam kesimpulan. Contohnya, semua balita bertingkah lucu atau nakal. Dia itu selalu bertingkah lucu, jadi dia tidak bertingkah nakal. Selanjutnya, B. Modus tollendo ponens, yakni salah satu pilihan dinegasikan dalam premis minor, sedangkan pilihan yang lainnya diafirmasi dalam kesimpulannya. Contoh, Ira itu pemberani atau penakut? Ia tidak pemberani, jadi ia itu penakut. Yang selanjutnya, yang kedua, silogisme konjungtif. Silogisme konjungtif adalah silogisme yang mempunyai premis mayor yang berbentuk proposisi
konjungtif. Sementara premis minor dan kesimpulannya berupa proposisi kategoris. Proposisi konjungtif adalah proposisi yang memiliki dua predikat yang bersifat kontraris, yakni tidak mungkin sama-sama memiliki kebenaran pada saat yang bersamaan. Selanjutnya, contoh. Angin topan tidak mungkin datang dari arah utara dan selatan secara bersamaan. Angin topan datang dari arah selatan bersamaan. Angin topan datang dari arah selatan. Jadi, angin topan tidak datang dari arah utara. A. Modus 1. Tidak mungkin sepeda itu beroda 4 dan sekaligus beroda 3. Ternyata sepeda itu beroda 4. Jadi, sepeda itu tidak beroda 3. B. Modus 2. Tidak mungkin sepeda itu beroda 4 dan sekaligus beroda 3. Ternyata sepeda itu beroda 3. Jadi, sepeda itu tidak beroda 4. C. Tipe-tipe silogisme hipotesis. 1. Silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui bagian antecedent. Contoh, jika hujan, saya naik becak. Sekarang hujan, jadi saya naik becak. 2. Silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui bagian konsekuensinya. Contoh, bila hujan, bumi akan basah. Sekarang bumi telah basah, jadi hujan telah turun. 3. Silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari antecedent. Contoh, jika politik pemerintah dilaksanakan dengan paksa, maka kegelisahan akan timbul. Politik pemerintahan tidak dilaksanakan dengan paksa, jadi kegelisahan tidak akan timbul. 4. Silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari bagian konsekuennya. Contoh, bila mahasiswa turun ke jalan, pihak penguasa akan gelisah. Pihak penguasa tidak gelisah, jadi mahasiswa tidak turun ke jalan. D. Hukum-hukum silogisme hipotesis. Hukum pertama, bila terjadi peperangan, harga bahan makanan membumbung tinggi. Nah, peperangan terjadi, jadi harga bahan makanan membumbung tinggi. B. Hukum kedua, bila terjadi peperangan, harga bahan makanan membumbung tinggi. Nah, peperangan tidak terjadi, jadi harga bahan makanan tidak membumbung tinggi, tidak sah atau salah. C. Hukum ketiga, bila terjadi peperangan, harga bahan makanan membumbung tinggi. Nah, sekarang harga bahan makanan membumbung tinggi, jadi peperangan terjadi, tidak sah atau salah. Hukum keempat, bila peperangan terjadi, harga bahan makanan membumbung tinggi. Nah, harga bahan makanan tidak membumbung tinggi, jadi peperangan tidak terjadi.